Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bapak-bapak yang terhormat, bapak. Selamat malam semua buat semua kawan yang ada di sini. Ya, pertama yang sebelum kejadian waktu 2016 Pak, mohon maaf. Ya, waktu 2016 itu kan saya berangkat awal kerja ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. 13 Juli 2016, saya awal masuk ke Bandung bersama dengan teman-teman saya, bersama dengan bapak saya juga bekerja di Bandung dan Camanyar. Nah setelah itu sampai dengan September lebih, karena yang September itu yang lain, kan teman-teman tukang lain udah pada pulang September, saya pulang belakangan, enggak pulang sih belakangan, jadi sama 3 orang, bapak saya sama Bi, sampai dengan Desember di Bandung. Nah setelah itu ya udah saya jadi, misalkan katanya kan isu ini ada sekitar apa ya, berarti kejadian seperti itu. Nah logikanya saya ada di Bandung udah bekerja dari 13 Juli seperti itu. Tapi Peggy dengar ada kasus ada 2 orang terbunuh dan 2 orang itu pertama dianggap kecelakaan. Apa Peggy dengar ketika itu? Pertama kali saya dengar itu dari mulai telepon lewat mama Pak. Dari mamanya. Benar. Mamanya nelpon. Ya benar. Terus Peggy kenal orang itu. Sama sekali tidak kenal sama sekali. Yang meninggal itu nggak kenal. Sama sekali tidak kenal sama sekali. Mamanya nelpon juga bahwa ada 8 orang yang ditangkap polisi. Sebelumnya mama juga nggak tahu, karena pas ada penggerebekan di rumah itu ya polisi itu belum menjelaskan. Jadi hanya mencari saya dengan ada yang salah satu yang membuatnya punya utang, baginya gitu seperti itu. Itu yang mencari Peggy itu datang ke rumah Peggy berapa hari kemudian? Itu kurang tahu sih Pak, soalnya mama tuh yang nelpon, jadi mama yang lebih tahu. Enggak, tentu mamanya cerita berapa hari setelah kejadian. Pas 2 harian sih, kita 2 hari 3 harian sih gitu. 2 hari? Kita 2 hari 3 harian. Kurang lebih sih, saya soalnya nggak tahu pastinya sih Pak. Dan Peggy nggak dipanggil mamanya ke Cirebon? Gimana Mas Pak? Maaf. Ya kan lagi kerja di Bandung Iya. katanya. Iya. Nggak diminta pulang ke Cirebon? Belum Pak, belum diminta. Oleh mamanya nggak juga? Iya, benar. Jadi soalnya kan kadang saya kan selalu komunikasi sama Ibu Yanti, seperti benarnya kan waktu itu kan mama kan saya nanya kan, mama kan kerja sama Ibu Yanti Pak dari 2015 sama kerja sama Ibu Yanti, ya pokoknya dari lama 2015. Terus mama tuh nanya, Bu itu ada kan gerebekan dari polisi gini, nyari Peggy ini, selalu konsultasi sama Bu Yanti. Terus kata Bu Yanti kan ada suratnya enggak, kata seperti itu. Jadi lebih lengkapnya tanya Bu Yanti Pak. Siap. Terus bawa motor Peggy diambil polisi, Benar. diceritain mama nggak? Benar ceritain Pak. Dan motor satu lagi motor Ya. omnya ya? Iya benar Pak, benar. 2 motor diambil. Iya benar Pak. Terus Peggy nggak kepingin pulang ke Cirebon untuk nemuin mamanya? Pengen sih Pak, tapi kerjaan belum selesai situ. Hah? Pengen banget tapi kerjaan kan belum selesai. Baru mulai. Terus selama itu Peggy nggak ada didatangin polisi? Enggak Pak, setelah penggerebekan itu nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi pendatangan, nggak ada surat panggilan, nggak ada Pak. Waktu di sidang pun Peggy Nggak sama sekali Pak, saya masih kerja di Bandung, terus di Bandung. cuma dengar aja bahwa di sidang. Iya benar. Nama Peggy disebut-sebut nggak di sidang itu? Saya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama Nggak tahu sekali. sama sekali. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali Benar. dengan keluarga ada dong. Ada pasti keluarga mah hampir setiap hari kan namanya sama keluarga, terutama mama teleponan, nanyain kabar seperti itu. Terus mama nggak khawatir Peggy akan ditangkap gara-gara polisi udah datang ke rumah? Kalau mama sih ya namanya juga orang tua pasti khawatir Pak. Tapi saya lagi menjelaskan kan karena saya nggak bersalah sih. Jadi ya saya nggak merasa bersalah, ya juga nggak apa-apa mah, jangan takut kalau saya seperti itu. Kalau misalkan saya salah memang saya harus tertangkap, itu nggak apa-apa gitu. Kata saya seperti itu. Peggy kenal dengan orang 8 itu? Enggak, sama satu Sudirman satu. Siapa? Sudirman itu yang pernah sekolah bareng Sudirman. sama saya. Ya yang pernah sekolah bareng sama saya SD. Di lain itu, di luar itu nggak kenal? Enggak. Nggak pernah main-main sama-sama juga? Enggak sama. Enggak. Kan satu kota. Ya satu kota, satu dekat daerah kampung tetanggaan.
Kampungnya jauh dari kampung Peggy, Deket sih, Pak, deket. tapi nggak kenal. Enggak. Baik, ketika penangkapan terhadap Peggy, katanya sempat ditahan 49 hari. Benar, Pak, benar. Itu bagaimana ceritanya penangkapan itu? Ceritanya kan pertama awal mula penangkapan. Awal mula penangkapan itu kan saya lagi singgah bermain di rumah mantan bos saya. Terus setelah itu saya kan dititipin buat jaga anak-anak sebentar. Karena satu hari kan mereka berdua kan berangkat kerja ibu sama bapaknya. Berangkat kerja terus saya mengiyakan untuk ya udah nggak apa-apa Bu, saya nungguin gitu di sini. Soalnya kan saya masih belum kerja kan katanya mereka juga mau ngawarin tempat kerja ngechat di rumahnya. Jadi ya saya beranikan diri buat ya udah nggak apa-apa mengiyakan. Udah nggak apa-apa Bu, mengiyakan saya buat nungguin Dede di sini gitu. Pas ya udah tapi nanti sore mau nggak gitu jemput si A-nya di sekolahan seperti itu. Terus saya iya mau nggak apa-apa. Terus setelah sampai sore itu jam 4 lah, kurang lebih jam 4, saya langsung ke tempat sekolah si kakaknya itu buat jemput. Habis itu jemput, nyampe di sekolah itu nungguin keluar dari sekolah, terus ada yang moto-moto seperti itu. Ada yang moto-moto, lalu saya kan dikiranya kan orang biasa lah, nggak apa-apa, orang iseng-iseng kan, saya sama sekali nggak ada firasat apa-apa sih. Setelah itu kan mereka si anak itu keluar dari sekolah, terus langsung naik sama saya, langsung diantarin ke rumah neneknya. Karena perjanjian awal kan nanti sore jemput nganterin langsung ke rumah neneknya aja gitu seperti itu Pak. Nanti ketemu sama bapaknya kan di rumah nenek gitu, di rumah neneknya itu. Terus kemudian pas sampai di rumah nenek itu, ya saya bertemu dengan si bapaknya kan baru nyampe kerja. Terus kita ngobrol bincang-bincang sebentar, lalu habis itu kan saya mau ngambil wudhu mau sholat maghrib. Nah setelah itu langsung ditangkap itu. Ditangkap di rumah itu? Ya benar di rumah si nenek itu. Dan dibawa ke Polda? Pertama ke Polsek dulu, ke Bojong Lua. Polsek di Bandung? Ya benar-benar. Terus 49 hari apa saja yang dialami oleh Peggy? Ya yang pertama itu ya waktu di penyidikan tuh ya ada sedikit sih Pak, sedikit pemukulan, tapi itu nggak apa-apa, nggak pengaruh sih. Waktu di tempat penyidikan. Pemukulan karena apa? Karena dia bertanya? Ya bertanya kan saya tetap, emang saya nggak ngaku, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Jadi mereka mungkin agak kesel sedikit, jadi ya ada pemukulan. Pemukulan toh? Iya, ada sama pas ada pihak dari kan waktu pemukulan itu kan belum didampingi sama si mama sama si pihak hukum Bu Yanti. Jadi kan pemukulan itu posisi malam pas awal pertama saya masuk. Malam terus sampai di BAP sampai pagi Pak. Bahkan nih sampai pagi sampai subuh lah. Subuh sekitar jam 3 jam 4-an lah sampai baru selesai. Terus saya suruh istirahat kan saya nggak bisa tidur. Sampai kangen keluarga terus sampai pikiran down banget terus sampai subuh-subuh juga pagi-pagi langsung di BAP lagi sekitar jam 8. Sampai malam jam 10 baru bisa ketemu sama mama sama Bu Yanti gitu. Terus setelah itu kan udah ketemu, udah didampingin. Nah terus langsung dijadiin tersangka seperti itu. Lalu kemudian pas mama sama Bu Yanti udah mau pamit pulang kan, saya masih di dalam. Masih di dalam itu sempat ada ya sedikit lah yang dimasukin kresek sedikit, tapi cuma sebentar banget itu. Cuma sebentar banget sih, cuman kresek warna hitam sebentar. Ya setelah itu udah nggak ada lagi, terus saya langsung bawa ke tahanan di Tati gitu. Nah setelah masuk ke tahanan di Tati itu ya awalnya mah responnya itu disorakin sama teman-teman tahanan itu, disorakin ya dibilang pembunuh, dibully pokoknya selama beberapa hari itu dibully pembunuh. Nah setelah itu alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah mereka udah mulai baik sama saya gitu, udah mulai ngajakin ngobrol, udah mulai tukar pikiran, udah mulai saling support satu sama lain. Bahkan ya saya sering diajakin ngaji bareng, yasinan, dikasih tasbih, mereka dikasih souvenir buat ya ibadah lah, souvenir buat ibadah, terus kasih peci, terus mereka juga hampir petugasnya baik-baik di dalam, alhamdulillah baik-baik semua. Jadi petugas di dalam itu dari mulai Pawas sampai yang bawaan piket-piketnya itu lumayan bagus-bagus, baik-baik. Jadi mereka itu saling memotivasi Bakar nih, saling memotivasi, saling ya mendukung satu sama lain, saling lebih mengajak untuk semua tahanan itu untuk dekat beribadah terus, untuk saling mensupport. Nah kalau misalkan setiap pagi kan apel tuh selalu sebelum apel mengasih semangat itu, selalu menghibur dulu,
Lalu setiap pagi juga berdoa bersama, malam juga yasinan bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sama petugas juga bareng-bareng semua. Jadi dari mulai speaker apa disiapin semua buat khusus buat ngaji setiap hari itu. Buat sama bareng-bareng, terus apel juga kompak, petugas bareng-bareng, terus yang ada petugas ada makanan lebih dikasihin semua ke pihak tahanan tuh alhamdulillah baik-baik semua. Dikasih ada makanan lebih, makanan jatah petugas yang bisa disebut cadong gitu nasi dikasihin semua ke tahanan. Kalau misalkan ada yang lapar Pak, misalkan saya ada masih nasi ada apa nasi lebih nggak Pak, langsung dikasihin nasi lebih. Ini ada nah aja gitu misalkan. Ya terus makanan-makanan lain lah pokoknya contohnya alhamdulillah baik semua. Dan terus misalkan ada kunjungan juga, misalkan ada si A yang berkunjung keluarganya nanti dibagi bareng sama satu kamar. Misalkan satu kamar udah cukup, udah terpenuhi semua, ada sisa dikasih kamar sebelah seperti itu Pak. Jadi lebih kebersamaan di dalam alhamdulillah Pak. Juga ibadah juga lebih dekat lagi alhamdulillah. Lebih ke kekeluargaan loh. Siapa? Lah, di BAP atau diperiksa polisi berapa lama? Itu dari mulai pertama sih Pak. Berapa hari? Itu sekitar hari pertama saya masuk ke Polda kan sekitar malam sih Pak. Langsung BAP sampai sekitar hampir pagi subuh Pak. Baru disuruh istirahat sebentar. Paling besok juga langsung di BAP lagi sampai malam. Itu. Berapa hari? Kurang 2 malam sih Pak. 2 malam Iya, diperiksa. iya. Dan kemudian disidangkan di pra-peradilan. Iya benar Pak. Peggy kaget gak dengar putusan kemarin? Saya kaget banget Pak. Saya ya masih nggak nyangka sih kan. Pertama saya tahu juga kan saya nggak mendengar berita, nggak ngelihat berita sih, nggak ngelihat TV. Jadi pertama saya tahu saya bebas itu dari Wadir di Tati. Wadir di Tati itu kan pagi-pagi saya selesai doa duha, lagi posisi lagi zikir sama ambil yasinan itu datang Pak Wadir tuh, datang terus ngucapin selamat buat yang ngomong ke semua orang ya seperti itu, ngucapin selamat udah Pak Peggy terus ngomong ke saya, Bapak cepet-cepet apa suruh ganti baju gitu siap-siap itu. Karena saya tuh bertanya-tanya dalam hati saya itu, Pak ganti baju buat apa gitu. Udah kamu bebas gitu, selamat ya gitu ngucapin gini sama yang lain juga pada ngucapin semua, pada teriak-teriak ya pada sholawatan lah. Saya juga kaget, belum nyangka soalnya kan saya belum ada kabar dari keluarga itu Pak. Terus kemudian beberapa jam kemudian ada dirnya datang, dir di Tatih nah. Dir di Tatihnya datang terus sama juga ngucapin suruh cepetan ganti baju siap-siap itu. Baik kalau gitu polisi. Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari